Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Nurdiansyah dengan NIM 2209116022 dari kelas Sistem Informasi A 2022, ingin membawakan materi tentang pelajaran-pelajaran yang telah diberikan pada mata kuliah algoritma dan struktur data untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Materi yang pertama yaitu definisi, manfaat mempelajari, dan implementasi algoritma. Definisi algoritma. Algoritma adalah kumpulan langkah-langkah yang sistematis dan logis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah dan tugas tertentu agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Algoritma berfungsi sebagai panduan yang menggambarkan urutan tindakan yang harus diambil untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma juga harus spesifik, terstruktur, dan dapat diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari algoritma. Yang pertama yaitu memperluas pemahaman tentang pemecahan masalah. Selanjutnya meningkatkan keterampilan pemrograman, efisiensi dan optimalisasi, kemampuan menganalisis masalah dan pengembangan logika, dan yang terakhir yaitu pemahaman terhadap kinerja perangkat lunak. Untuk contoh implementasi algoritma, di sini saya hanya memberikan dua contoh, yaitu algoritma pencarian atau searching dan algoritma pengurutan atau sorting. Sebenarnya masih ada lagi beberapa algoritma tertentu yang dipakai dalam bahasa pemrograman, seperti contohnya itu ada algoritma tree, algoritma graph, dan lain-lain sebagainya. Untuk contoh implementasi algoritma pencarian atau searching, di sini saya mencontohkan menggunakan aplikasi browser atau pencarian ya, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, UC Browser, dan lain sebagainya. Dan untuk algoritma pengurutan atau sorting, di sini saya memakai contoh yaitu Microsoft Excel dan seperti Google Spreadsheet. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua adalah materi dari definisi, manfaat, dan contoh implementasi dari struktur data. Definisi struktur data. Struktur data adalah cara atau metode untuk menyimpan dan mengorganisasi data dalam komputer atau perangkat keras agar dapat diakses dan dimanipulasi dengan efisien. Struktur data menyediakan kerangka kerja atau tata letak yang memungkinkan penyimpanan, pengaksesan, dan pengoperasian data lebih efisien. Struktur data juga melibatkan pemilihan dan penggunaan struktur data seperti array, linked list, stack, queue, tree, dan graph. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari struktur data. Yang pertama yaitu adalah efisiensi data. Selanjutnya yaitu adalah optimisasi memori yang lebih baik, pemecahan masalah yang lebih baik, peningkatan keterampilan pemrograman, penyederhanaan dan keamanan kode, dan yang terakhir yaitu efisiensi pemrosesan dan penghematan memori. Di sini adalah implementasi dari struktur data. Yang pertama yaitu ada array, yang kedua linked list, yang ketiga ada stack and queue, yang keempat ada tree, dan yang kelima ada graph. Nah, di sini saya memberikan 5 contoh aplikasi yang menerapkan struktur data. Seperti contohnya di sini ada struktur data array. Contoh aplikasinya itu adalah Google Sheet. Dan untuk struktur data linked list, di sini saya mencontohkan aplikasi, bukan aplikasi ya, tepatnya yaitu adalah bagian dalam aplikasi seperti Story Browser ya. Dan yang ketiga yaitu dari struktur data stack and queue, di sini saya mencontohkan menggunakan aplikasi Maps. Dan struktur data tree, di sini saya mencontohkan dengan aplikasi File Manager. Dan yang terakhir yaitu untuk implementasi struktur data graph, di sini saya mencontohkan aplikasi dari Twitter.
Oke, untuk materi yang ketiga yaitu definisi dari sequential, selection, dan looping pada bahasa pemrograman. Oke, yang pertama yaitu adalah definisi sequential. Sekuensial adalah istilah dalam bahasa pemrograman yang mengacu pada urutan pengerjaan atau eksekusi instruksi-instruksi tertentu pada program. Dalam pemrograman, sekuensial adalah instruksi dieksekusi secara berurutan satu persatu dimulai dari awal hingga akhir program, dari atas ke bawah atau kiri ke kanan, tanpa melompati maupun mengubah urutan eksekusi data tersebut. Selanjutnya yaitu adalah definisi dari selection. Selection adalah alur instruksi dalam pemrograman yang mengacu pada suatu instruksi atau perintah yang dikerjakan jika suatu kondisi dapat dipenuhi. Dalam pemrograman, selection diimplementasikan dengan menggunakan struktur kontrol if-else atau switch case. Dan yang terakhir yaitu adalah definisi looping. Looping atau disebut juga perulangan adalah urutan atau perintah instruksi pada blok kode secara berulang-ulang berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat menjalankan serangkaian instruksi tertentu secara berulang-ulang tanpa perlu menuliskan kode yang sama hingga berulang-ulang kali. Oke, untuk materi yang keempat yaitu adalah definisi dari sequential search dan definisi dari binary search, serta contoh-contoh implementasinya. Oke, definisi dari sequential search. Sequential search juga dikenal sebagai linear search adalah metode pencarian yang sederhana dan langsung atau direct. Dalam sequential search, kita memeriksa setiap elemen dalam urutan satu persatu hingga menemukan elemen yang dicari atau mencapai akhir dari urutan sebuah indeks tertentu. Jika elemen yang dicari ditemukan, maka pencarian dihentikan. Jika mencapai akhir urutan tanpa menemukan elemen yang dicari, maka dikatakan elemen tersebut tidak ada dalam urutan indeks tersebut. Selanjutnya yaitu binary search. Binary search adalah metode pencarian yang efisien yang digunakan untuk mencari elemen dalam urutan terurut. Pencarian ini membagi dua bagian dan memeriksa apakah elemen yang dicari berada di bagian kiri atau kanan. Jika elemen yang dicari lebih kecil dari elemen tengah, pencarian dilanjutkan di bagian kiri. Dan jika elemen yang dicari lebih besar, maka pencarian dilanjutkan di bagian kanan hingga proses elemen ditemukan atau tidak ada lagi bagian yang tersisa untuk diperiksa. Untuk visualisasi implementasi dari sequential dan binary search dapat dicoba dan diakses pada link berikut yang telah saya berikan di bawah. Oke, kita akan melanjutkan ke visualisasi dari implementasi linear search atau sequential search. Seperti yang saya definisikan sebelumnya, linear search itu dia mencari data dari selalu ke kanan ya, kanan, saya juga dari atas ke bawah. Nah, di sini saya contohkan aja ada 15 indeks yang berdasarkan dari 16 kolom data angka ya. Misalnya kita ingin mencari angka 289. Ingat cara kerjanya, dia selalu mencari ke kanan. Dan jika data yang dicari itu tidak ada, maka pencarian otomatis dihentikan oleh sistem. Saja kita coba. Oke, belum ketemu ya, dia 3 selalu ke kanan ya dia. X4, X5, X6, indeks ke-7. Oke, hasilnya elemen ditemukan di indeks ke-7. Seperti itu ya. Terus kalau kita mencari data yang nggak ada ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, misalnya deh 300 pas, langsung dia cari lagi linear search. Oke, bisa mencari ya.
dia terus cari. Nah, di sini nih, ya kan, dia stop. Kenapa dia stop? Karena kita mencari 300, sedangkan 300 itu langsung dari 291 ke 302. 302 sudah melebihi 300, otomatis sistem langsung menghentikan karena sudah tidak mungkin lagi ditemukan angka 300 di tabel berikutnya, yaitu tabel yang melewati 302. Dari itu tabel langsung berhenti. Kita coba lagi angka yang lebih kecil dari 12 deh, 7. Linear search. Dia langsung berhenti kan, karena memang kolom pertama tuh 12 itu, gak ada yang kurang dari 12. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang visualisasi dari binary search. Ya, seperti yang sebelumnya saya bacakan definisinya, itu binary search ini akan mencari nilai tengah, ya, terus akan mencari data yang lebih besar dari nilai tengah itu ke kanan, dan data yang lebih kecil dari nilai tengah yaitu ke kiri, dan terus dihitung ya sampai mendapatkan indeks yang diinginkan. Contoh, kita akan mencari 364 sini dari search. Nah, akan mencari ya. Maaf, play. Nah, oke. Sekarang di 23, tadi di 15 elemen tengahnya. Oke, yang kiri mencari. Oke. Nah, oke, 264 ditemukan di indeks ke-25 dengan data tengah 25 ya. Yang dari 25 ini dimaksudkan sebagai elemen yang dicari, dan perhitungan yang lebih besar yang ke kanan yaitu adalah 26, dan yang lebih kiri yang lebih kecil yaitu 24. Tadi prosesnya dia mencari ya dari indeks 0 sebagai data paling kecil, dan indeks 31 sebelumnya itu sebagai data paling besar, dan miripnya tadi dimulai dari indeks ke-15. Lalu diperkecil lagi ruang pencariannya hingga menemukan hasil akhir yaitu nilai kecil 24, nilai besar 26, dan elemen tengah yang ditemukan yaitu adalah 25. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu adalah definisi algoritma tree, AVL tree, binary search tree, binary heap, dan cara kerjanya. Pertama, definisi algoritma tree. Algoritma tree atau pohon adalah struktur data yang berhierarki yang terdiri dari simpul-simpul atau node yang saling terhubung. Selanjutnya yaitu definisi AVL tree. AVL tree adalah jenis khusus dari binary search tree yang diatur sedemikian rupa sehingga ketinggian dua sub pohon anak kiri dan anak kanan dan setiap simpul tidak boleh berbeda lebih dari satu. Ini memastikan keseimbangan pohon yang menghasilkan waktu operasi yang efisien. Karena di AVL tree ini memang tujuan utamanya yaitu untuk membalancing suatu data ya, atau kumpulan data. Selanjutnya yaitu adalah definisi dari binary tree. Binary search tree adalah jenis pohon biner yang memiliki sifat khusus. Pada BST, setiap simpul memiliki nilai yang lebih besar dari semua simpul di sub pohon kiri dan lebih kecil dari semua simpul di sub pohon kanan. Untuk visualisasi AVL tree dan binary tree dapat dicoba dan diakses pada link berikut. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi AVL tree ya. Di sini saya akan melakukan visualisasi bagaimana AVL tree itu bekerja. Langsung saja kita contoh aja ya. Misalkan kita ingin memasukkan elemen berikut. Pertama saya masukkan 5. Oke, 5 menjadi awalan ya, atau simpul awal dari sebuah AVL tree. Kita masukkan lagi 10. Karena 10 lebih besar dari angka 5, maka dia akan diturunkan ke sebelah kanan. Masukkan lagi 15. Oke, 15 turun ke oke, di sini dia langsung melakukan rotasi ya sebagai bentuk menyeimbangkan ya. Kenapa ada seperti itu? Sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Jika faktor keseimbangan suatu simpul lebih dari 1 atau kurang dari 1,
atau kurang dari -1, maka pohon dirotasi untuk menjaga keseimbangan. Dan di AVL tree ini juga ada 4 jenis rotasi, yaitu rotasi kanan, rotasi tunggal, rotasi kiri tunggal, rotasi ganda kiri kanan, dan rotasi ganda kanan kiri. Setelah rotasi selesai, faktor keseimbangan diperbarui dengan pengecekan keseimbangan dilakukan pada simpul di atasnya hingga mencapai akar. Jadi makanya dia 10 ini naik ke yang paling atas agar menjaga keseimbangan data ya. Jadi 15 ditaruh ke sebelah kanan sebagai yang penanda yang lebih besar dari data 10, dan yang 5 ini turunkan ke sebelah kiri karena 5 lebih kecil dari nilai 10. Terus kalau kita masukkan lagi 20, kelipatan 5 aja dimasukkan. Nah, di sini dia akan mencoba merebalancing lagi. Tidak, di sini dia masih turun ke bawah ya, masukkan lagi ke 25. Nah, di sini melakukan rebalancing lagi ya. Nah, jadi dia membalancing 20 yang harusnya itu ada di bawah dari 15, justru naik di posisi ke 15 agar merebalancing. Jadi 15 ini turunkan sebelah kiri, dan yang 25-nya di sebelah kanan karena lebih besar dari 20. Rebalancing. Masukkan lagi data 30. Oke. Nah, di sini dia ngebalancing lagi ya. Jadi yang naik itu 20 untuk merebalancing data-data lagi, dan yang tadi simpul yang paling atas tuh menjadi turun ke sebelah kiri. Oke, terakhir kelima. Nah, ini sudah contoh ya data yang setelah diefisienkan, dimulai dari angka 5 hingga angka 35. Oke, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi dari binary search tree ya. Pada binary search tree ini dengan metode sebelum tadi yaitu AVL tree itu bisa dikatakan serupa tapi tak sama ya. Kenapa bisa dibilang demikian? Karena cara kerjanya itu sedikit berbeda daripada AVL tree. Bagaimana cara kerjanya? Saya akan jelaskan sedikit. Saat masuk ke cara kerja binary search tree itu, saat memasukkan elemen baru atau elemen pertama, dimulai dari elemen pertama itu, maka elemen selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai simpul pertama itu ya. Jika nilai yang akan dimasukkan lebih kecil dari nilai simpul saat ini atau simpul pertama, maka data yang lebih kecil itu akan langsung ditaruh di sebelah kiri atau sub pohon kiri, dan jika nilai yang akan dimasukkan lebih besar, maka langsung data yang lebih besar tersebut akan ditaruh ke sub kanan dari pohon ini ya, dari binary search tree ini. Nah, dalam pencarian, proses serupa dilakukan dengan membandingkan nilai pencarian dengan nilai simpul saat ini dan melanjutkan ke sub pohon yang sesuai hingga elemen ditemukan atau sampai mencapai simpul tersebut kosong. Jadi simpul awalnya itu pada binary search tree itu tidak bisa dirubah, ya nggak bakal berubah, nggak bisa di balancing seperti AVL tree tadi ya. AVL tree tadi sebelumnya itu simpul pertama itu bisa membalancing data-data selanjutnya gitu, dia bisa berotasi, sedangkan ini simpul pertamanya itu nggak bisa, jadi dia tetap cuman dia bisa dihapus, dan jikalaupun simpul pertama itu dihapus, maka akan digantikan oleh nilai terbesar dari sub pohon kiri ya, nilai terbesar dari kumpulan-kumpulan nilai-nilai terkecil yang ada di sebelah kiri. Langsung saja kita contohkan ya. Di sini saya akan taruh simpul awalnya adalah 15. Oke, 15 udah ada ya sebagai simpul utama. Oke, masukkan lagi 10. Oke, tekan lagi 20 sebagai simpul kanan. Masuk ke 8. Nah, di sini udah mulai terlihat polanya ya, lebih simpel dari sebelumnya. Polanya itu dia hanya terus-terus ke bawah ya, turun ke bawah sesuai dengan mana yang lebih besar datanya gitu. Di sini kan tadi terakhir 8, karena 8 lebih kecil dari 10, maka 8 langsung turun ke bawah sub kiri dari 10 ya. Masukkan lagi 12. Oke,
12 ditaruh ke simpul kiri ya, subpohon kiri, tapi dia lebih besar dari 10, makanya ditaruh di sebelah kanan dari 10. Nah, kita masukkan lagi 16 ke simpul subpohon kanan. Oke, turunnya ke bawah sebelah kiri ya, karena lebih kecil. Ingat pokoknya kalau lebih kecil di sebelah kanan. Kuncinya itu kalau binary search tree ini lebih kecil dari simpul sebelumnya, maka turun ke sebelah kiri ya, dan lebih besar selalu ke sebelah kanan. Itu nggak perlu kita bilang subpohon kiri, subpohon kanan maksudnya gitu ya. Yang jelas kalau nilainya lebih kecil daripada simpul di atasnya, maka dia akan turun ke sebelah kiri, dan yang lebih besar ke sebelah kanan. Kuncinya itu aja kalau di binary search tree. Oke, terus kita masukkan lagi ini 21 tuh. Coba. Nah, masuk ke sini kan. Nah, ini dia contoh dari implementasi binary search tree ya. Terus kalau gimana nih kalau tadi saya sebutkan kan, kalau misalnya simpul pertamanya dihapus itu bagaimana? Oke, kita coba hapus simpul pertamanya. Nah, dia ngambil nilai terbesar yang ada di subpohon kiri ya, yaitu 12, maka 12 langsung naik. Coba kalau taruh 7. Nah, seperti tadi kan, 7, maka akan sebelah kiri. Oke, sekian dari contoh implementasi tentang binary search tree, dan akan dilanjutkan ke definisi yang terakhir dan cara kerja dari materi yang terakhir, yaitu adalah binary heap. Cara kerja binary heap. Binary heap biasanya diimplementasikan sebagai array, di mana setiap elemen dalam array mewakili simpul dalam pohon biner. Heap biasanya diperoleh melalui operasi penyisipan elemen baru yang ditempatkan di posisi yang tepat dalam array berdasarkan aturan heap yang sesuai untuk mendapatkan hasil minimum heap atau maksimum heap. Selanjutnya saya akan melakukan visualisasi bagaimana cara kerja dari binary heap. Oke, kita akan memvisualisasikan cara kerja dari binary heap, terkhususnya yaitu adalah minimum heap. Misalkan kita ingin membuat heap minimum dari urutan angka. Saya masukkan angka 8 sebagai indeks pertama, dan menjadi simpul pertama dari minimum heap 12. Oke, kita masukkan angka dulu ya. Saya jelaskan bagaimana caranya, bagaimana bisa binary heap mendapatkan sifat minimum heap. Oke. 20 25 10 10 15. Oke, di sini kita mendapatkan hitungan dari minimum heap. Kenapa bisa mendapatkan sifat minimum heap? Sini saya akan jelaskan, yaitu dengan memasukkan angka-angka ini ke dalam array dan melakukan penyesuaian, kita mendapatkan binary heap dengan sifat minimum heap, di mana elemen teratas memiliki prioritas terendah nih, elemen paling atas 20 dan 25. Sini dia menjadi prioritas paling rendah. Dan elemen dengan nilai lebih kecil, sini nilai yang paling kecil dari keseluruhan elemen, yang merupakan simpul pertama juga ya, berada di atas elemen dengan nilai lebih besar. Oke, itu saja materi-materi yang dapat saya sampaikan dari algoritma dan struktur data sebagai tugas akhir ujian semester. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.